Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami hormati, beliau Bapak dosen Dr. Uktio Franky Biantor MPDI, yang kami cintai dan saya banggakan, mahasiswa pasca sarjana IAIN Salatiga Indonesia, yang saya doakan menjadi generasi agama Islam yang berwawasan intelektual dan berakhlakul karimah, dan tentunya selamat dunia dan akhirat, amin. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Trilaksono asli dari Temanggung, akan mempresentasikan tentang mata kuliah perkembangan keberadaan peserta didik dengan tema makna dan implikasi agama dalam kehidupan anak. Yang pertama, saya akan menyampaikan latar belakang atau pendahuluan. Latar belakang penelitian ini adalah bahwa pada dasarnya anak dilahirkan di dunia ini merupakan titipan Allah SWT dalam keadaan fitrah atau suci. Belum ada dosa satu sama sekali, bahkan sekecil apapun. Mendengar kata anak tidak jauh dari kata polos yang belum tercampuri dan terpengaruh oleh apapun, seperti halnya dengan teori Tabalursa milik John Locke pada abad 17, bahwa anak dilahirkan seperti kertas putih tanpa coretan atau kertas kosong. Dalam diri anak memiliki potensi-potensi yang harus dikembangkan, baik kecerdasan akademik maupun non-akademik, dan yang tidak kalah penting dari keduanya yaitu potensi religius atau keagamaan. Untuk itu pengembangan nilai-nilai keagamaan anak memang sangat perlu kita tekankan, karena nilai-nilai yang diserap anak akan menjadi kata hati yang akan menjadi kontrol dalam diri anak ketika dia besar atau menjadi orang dewasa. Yang kedua, pengertian makna dan implikasi agama dalam kehidupan anak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Selanjutnya, Hendra Puspito mengatakan agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan atau keimanan kita. Ada juga Atma Sasmita menjelaskan bahwa anak adalah seorang yang masih berada di usia tertentu dan belum dewasa secara usia dan belum menikah. Jadi dari penggalan arti kata tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa makna dan implikasi agama dalam kehidupan anak yaitu melibatkan atau keterlibatan kepercayaan dan keyakinan agama dalam kehidupan anak yang akan mendatangkan ketentraman pada diri anak. Selanjutnya, implikasi agama dalam kehidupan anak dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Kenyataannya menunjukkan bahwa anak yang masa kecilnya hidup di tengah-tengah lingkungan keluarga yang agamis atau religius, hal ini akan memberikan dampak positif terhadap anak tersebut, baik melalui kepribadiannya guna untuk fase-fase selanjutnya. Maka dari itu, sejak dini anak seharusnya dibiasakan dalam mempraktikkan ibadah, terlebih di lingkungan rumah tangga kita. Banyak sekali orang tua yang menyontohkan bapak atau ibu, itu anak otomatis akan meniru. Dan juga kegiatan seperti ke masjid, menjalankan sholat berjamaah atau ibadah-ibadah yang lain seperti ikut pengajian, mendengar ceramah ustadz atau kiai. Hal ini sangat penting karena anak tidak terbiasa dalam keluarganya dengan pengetahuan dan praktek-praktek keagamaan, maka setelah dewasa mereka tidak memiliki perhatian terhadap kehidupan keagamaan.
keluarganya jauh dari agama, otomatis anak itu akan jauh juga. Selanjutnya, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar akhlak. Pendidikan agama sangat berhubungan erat dengan pendidikan akhlak. Agama tidak bisa dipisahkan dengan akhlak. Hal tersebut karena agama selalu menjadi parameter atau tolak ukur, sehingga yang baik adalah yang dianggap baik oleh agama dan yang buruk adalah hal yang dianggap buruk oleh agama. Oleh sebab itu, tujuan tertinggi pendidikan Islam adalah mendidik jiwa dan akhlak. Maka dari itu tanamkanlah dasar-dasar akhlak yang baik pada diri anak. Dan tentu saja dasar-dasar nilai akhlak yang baik tidak lepas dari agama. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ilmu dan akhlak itu lebih tinggi dan terlebih tinggi akhlak. Iblis bisa lebih pintar, bisa lebih fasih. Akan tetapi kita sebagai manusia selain memiliki ilmu, kita harus juga mengedepankan akhlak, karena akhlak merupakan implementasi dari ilmu yang kita miliki. Selanjutnya, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Anak dapat dikatakan akan mengenal kehidupan sosial. Yang pertama merupakan di lingkungan keluarganya sendiri. Ketika anak itu melihat interaksi antara bapak dan ibu atau ibu dan bapaknya atau kakak dan adiknya, ini menyebabkan seorang anak menyadari akan dirinya sebagai makhluk individu dan dirinya sebagai makhluk yang sosial atau yang luas. Ia harus memenuhi segala kebutuhan hidupnya demi kelangsungan hidup di dunia ini secara pribadi. Sedangkan dia harus juga sadar sebagai makhluk sosial yang tidak lepas dari hubungan dengan yang lain, baik tolong-menolong, komunikasi, atau yang lainnya. Bersamaan itu kita harus menerapkan pendidikan kepada anak kita, ketika di keluarga kita, dengan contoh atau mengedepankan dasar sosial yang dimulai dari kehidupan keluarga. Kita tarik kesimpulan dari uraian yang pernah saya sampaikan tadi. Dapat kita tarik kesimpulannya, yaitu implementasi pendidikan agama terhadap anak memiliki tingkat urgensitas yang sangat besar terhadap anak. Memiliki tingkat urgensitas besar. Semuanya tidak lepas dari peran keluarga yang menjadi orang terdekat. Nah, fenomena ini menempatkan pendidikan dalam lembaga keluarga menempati posisi strategis. Dalam hal ini keluarga dan orang tua yang akan membentuk anak untuk selalu menerapkan nilai keagamaan melalui tingkah laku dan tutur katanya, tentunya yang positif. Penerapan pendidikan agama terhadap anak sangat berpengaruh terhadap pembentukan sikap dan tingkah laku anak. Maka dari itu, pengimplikasian agama pada anak secara garis besar dapat melahirkan implikasi-implikasi sebagai berikut. Yang pertama, anak memiliki pengetahuan dasar-dasar keagamaan. Yang kedua, anak memiliki pengetahuan dasar akhlak. Dan yang ketiga, anak memiliki pengetahuan dasar sosial. Pengetahuan dasar tersebut memiliki arti penting untuk mencapai tujuan keagamaan pada anak yang mampu menjadi pondasi penanaman keyakinan iman dan akhlakul karimah tentunya. Sedikit apa yang dapat saya sampaikan, tentunya banyak kesalahan, terlebih kepada Bapak dosen dan juga teman-teman, maka dari itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit pantun dari saya, hand sanitizer untuk mencuci tangan sampai bersih agar bebas dari corona. Berhubung badan sudah gemeter, cukup sekian, terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.